Halo teman-teman Kefas, kamu tahu nggak kalau kamu dan saya, kita adalah very important person. Karena kamu dan saya diciptakan juga dibentuk oleh Allah menurut gambar dan rupa dirinya sendiri. Karena itu hargailah dirimu teman-teman. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Allah membentuk kita serupa dan segambar dengan dirinya untuk diisi oleh Allah dan mengekspresikan Allah. Puji Tuhan, kita memiliki roh sebagai tempat tinggal Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan juga serupa dengannya. Kita juga diciptakan sebagai bejana yang untuk diisi oleh Allah dan juga untuk mengekspresikan diri Allah sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya menikmati ketika kami berkumpul di kelompok kami Kefas 22 ya, bahwa Tuhan sendiri yang membentuk kita. Dan puji Tuhan, karena kita dibentuk oleh Tuhan, kita perlu menjadi bejana di mana kita bisa mengekspresikan Tuhan itu sendiri. Karena Allah juga damba bahwa Allah bisa masuk ke dalam diri kita dan kita benar-benar bisa mengekspresikan Dia. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita diciptakan sebagai bejana Allah untuk diisi oleh Allah. Hanya Allah yang dapat memuaskan kita. Selain Allah tidak dapat memuaskan kita. Puji Tuhan, kita hari ini diciptakan seperti sarung tangan untuk diisi tangan, dan kita hari ini untuk diisi Kristus. Maka itu saudara-saudari, sejak muda perlu menikmati Kristus, diisi oleh Kristus, bukan hal duniawi lainnya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, di sini saya terjemah dalam berita Kefas, di mana hari ini manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling tertinggi, dikarenakan kita memiliki roh, di mana melalui roh ini kita bisa berkontak dengan Tuhan, dan kita juga bisa mengerti akan kehendak hati Tuhan. Kiranya hari ini kita menjadi manusia, kita dapat menjadi bejana Tuhan. Kiranya kita mengerti kehendak hati Allah dan juga kita bisa bekerja sama dengan Tuhan dalam melaksanakan kehendaknya di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan menciptakan manusia dengan memiliki roh, dan tentunya pasti ada alasannya, yaitu supaya kita bisa mengontaki Allah, dan roh kita itu hanya bisa diisi oleh roh Allah itu sendiri. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Halo teman-teman, jadi aku akan membagikan ada dua ayat, yaitu saya pilih dari Roma pasal 8 ayat 12 dan 13 yang dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin.
manusia adalah bagi rencana kekal Allah. Amin. Zakaria 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kitab Efesus pasal 1 ayat 10 menunjukkan bahwa Allah mempunyai satu rencana dan rencana ini sangat berkaitan dengan manusia. Dalam bahasa Yunani, rencana ini disebut ekonomi atau oikonomia. Ekonomi Allah adalah seluruh rencana Allah bagi manusia yang menjelaskan asal-usul, tujuan, dan keberadaan hidup manusia. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23 memperlihatkan bahwa manusia mutlak berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Allah damba untuk masuk ke dalam roh manusia, menjadi isi dan kepuasan bagi manusia. Inilah rencana Allah, ekonomi Allah. Inilah tujuan keberadaan hidup manusia. 2 Timotius 4 ayat 22 berkata, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu.